billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan cerita Abu Sahmah. Ya. Cerita Abu Sahmah kemarin ini sampai itu. Kemarin ini sampai 10 baris. Faqala dari Faqalat Jariyah, ya Amirul Mukminin, wallahi min kibali halalun wa min kibalihi haramun. Faqala, maka berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi ulumi fid darain amin. Faqala, maka berkata Umar bin al-Khattab, berkata di sini bertanya, wa kaifa dzalika? Bagaimana itu terjadi? Dari sudut Anda adalah halal, wahai wanita, tapi dari sudut anakku Abu Sahmah kamu bilang haram. Ya, qalat, maka menjawab Jariyah itu, wanita itu, apa yang terjadi? Kharajtu, aku keluar min manzili, dari rumahku, zata yaumin, di suatu hari, ilaha iti Bani Najjar, ke pagar rumah Bani Najjar. Kharajtu, aku keluar min manzili, dari rumahku, zata yaumin, di suatu hari. Kemana keluarnya? Ilaha iti Bani Najjar, ke tembok rumah Bani Najjar, agar rumahnya yang tinggi. Ajtani al-baqala, aku panenan sayur-sayuran. Rupanya nih perempuan ini petani nih dulu ya. Jadi petani nanam sayur-sayuran. Anaknya ini yang gadis baru diajak pergi panenan. Fa'adrakanil masa'u, maka aku mendapatkan waktu sampai waktu sore. Berangkat setelah panenan pulang sampai malam, sampai sore, bahkan sampai malam. Fanumtu, maka tertidur aku, fi dzalikal makan, di tempat itu, di pinggir tembok Bani Najjar. Tidur dia, pulas ngempet di situ rupanya. Ya, masih gadis gitu anak. Famarra alayya waladuka, maka lewat di dekatku anakmu. Di pinggir jalan dia tidurnya rupanya itu. Dilihatlah, ini ada bocah tidur di pinggir jalan, di pinggir pagar gitu ya. Tembok maksudnya, bukan yang pagar kayak dulu. Dulu pagar mau nanas dulu ya. Ya, pagar kebun dulu. Ini pagar rumah di pinggir tembok. Tuh anak perempuan tidur pulas di situ, kecapean rupanya. Ngantuk dia. Tiba-tiba Abu Sahmah Ubaidillah lewat di situ. Abu Sahmah, yaitu Abu Sahmah, huwa sakranu, dia adalah dalam keadaan mabuk. Nah, mabuk sebab apa? Tadi habis namu di rumah orang Yahudi, dikasih minum anggur.
minuman anggur kurma. Maka mabuklah dia. Itu mabuk keluar dia dari situ. Ya. Dari kumpul-kumpul sama mereka di situ. Farawadani, maka dia merayu aku, membujuk aku, an-nafsi, akan diriku. Famtana'tu minhu, maka aku menolak daripadanya. Gak mau saya sebetulnya. Ini lagi pengakuan wanita ini di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Walam aqdir ala dzalika, dan aku tidak mampu untuk menolaknya. Ya, famtana'tu, maka aku menolak binhu, daripada Abu Sahmah keinginannya. Walam aqdir ala dzalika, dan aku tidak mampu atas menolaknya. Falamma qada minni ma qada. Falamma qada, maka tatkala terjadi, terlaksana, minni, dariku, ma qada, apa yang terjadi, itu naikkan itu sama dia, dilakukan itu oleh si Abu Sahmah, yaitu perbuatan yang bejat itu terjadi di situ, di pinggir tembok rumah Bani Najjar. Bagaimana? Ta'allaqtu bi atwaqihi, maka aku bergelantungan, di atwaqihi, dengan kalungnya si Abu Sahmah. Pegang kalung, awas lu mau kemana lu, gitu ya. Wa mazaqtu alaihi aswabahu, dan aku robek-robek atasnya bajunya aku robek-robek, tarik. Nah, habis berbuat itu mau lari aja, nanti jangan lari dulu. Masya Allah. Wan sarabtu, dan aku kembali pulang, ila manzili, ke rumahku, sobirotan, dengan sabar. Pulang adalah aku, ya, habis terjadi kecelakaan begitu, ya, dan keadaan Abu Sahmah sedang mabok, luar biasa itu terjadi, maka aku sabar. Pulang dah ke rumah sabar, pikirin, udah pokoknya udah kalut dah pikiran saat itu. Lama qad nazala bi, maka tatkala telah terjadi denganku yang semacam itu, fantazartu haidi, maka aku tunggu kedatangan haidku. Nah, setelah terjadi begitu dia paham. Ya, biasanya orang timbul jadi hamil. Timbul jadi hamil, dia tunda tuh haidnya, dia tungguin sampai datang haid lagi. Falam ahid, maka aku ternyata tidak datang haid. Wah, nggak haid ini bulannya. Biasanya tiap tanggal sekian haid nih perempuan, tiba-tiba nggak datang haid. Ya. Fata'ajjabtu min dzalika, maka aku menjadi kaget dengan kejadian itu. Kaget dah, nggak haid nih, biasanya tanggal sekian haid nih enggak. Fatarabbastu, maka aku menunggu tis'ata ashurin, 9 bulan. Ya, dia tunggu tidak haid itu sampai 9 bulan, berarti nunggu kehamilannya itu lahir. Tis'ata ashurin. Fawadatu hadzal gulama, maka aku letakkan, aku taruh tuh hadzal gulam, orok itu. Aku lahir, ya, anaknya laki-laki. Ditaruh di mana? Fawadatu hadzal gulam, maka aku letakkan anak itu, orok itu, fakhzahu, di pahanya Umar bin Khattab. Masya Allah, ditaruh di paha
Umar bin Khattab didorong sama siapa? Si perempuan tadi. Ya. Fa anta ahaqqu bihi minni. Apa dia bilang? Maka Anda tuan ahaqqu lebih berhak minni daripadaku bihi kepada anak ini, gulam ini. Fa anta maka tuan Umar bin Khattab ahaqqu adalah lebih berhak bihi dengan anak ini minni daripada aku, kata si perempuan. Fa inni qad ihtartu fadihatad dunya ala fadihatal akhirah. Maka aku memilih malu di dunia ala fadihatil akhirah daripada malu di akhirat. Ya. Siapa bilang tuh? Perempuan tadi dia bilang, aku lebih baik malu di dunia. Ya biarin dah daripada malu di akhirat. Biarin dah di depan Amirul Mukminin. Ya, bahkan terjadi pada anaknya sendiri. Berani-berani nih perempuan karena dia benar. Ya, ya benar. Ini perbuatan anak Sayyidina Umar. Maka disitulah yang mendapat gelar Amirul Mukminin, orang yang paling menegakkan keadilan, Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah. Fabaka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu an hatta balla lihiyatuhu bidumu'i, sehingga menjadi basah lihiyatuhu jenggotnya bidumu'i dengan air mata, basah, nangis luar biasa. Malu nggak kira-kira ada wanita datang di tempat kita bawa orok, upamanya nih terjadi sama kita, tiba-tiba orok itu adalah hasil dari perbuatan anak kita sendiri dalam keadaan haram perbuatannya. Masya Allah, bukan karena sah dalam pernikahan, hasil zina yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Wa qala, dan berkata ia, wa faidah, wa fudaila fadihata Umar. Aduh, begitu sedihnya, malunya Sayyidina Umar bin Khattab di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, dilaporkan bahwa anaknya berbuat semacam itu, buktinya nih oroknya, begitu. Dan dia berani sumpah nanti. Umar bin Khattab mana tuh? Wah, fadhihata Umar bin Khattab. Aduh, betapa malunya Umar bin Khattab. Godan nanti yaumal kiamah, pada hari kiamat, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa malunya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak tegakkan keadilan, walaupun menimpa malu kepada dirinya sendiri terhadap sahabat-sahabatnya yang lain, ya, sahabat-sahabat Rasul yang lain, padahal dia paling terhormat saat itu, yang menguasai kekuasaan khalifah pada saat itu. Tetapi seolah-olah dia dipermalukan oleh perempuan itu, ternyata bukan perempuan itu yang mempermalukan anaknya sendiri akibat perbuatan anaknya sendiri. Itu Sayyidina Umar bin
Khattab radhiyallahu an. Ya. Betapa malunya nanti di hadapan Allah kalau tidak ditegakkan kebenaran yang seadil-adilnya. Summa qala laha, kemudian bertanya tuh Sidina Umar kepada perempuan tadi, ya jariyah, wahai jariyah, asdiqini as-sahihah, jujurlah kamu kepadaku yang sebenar-benarnya. Kata Sayyidina Umar, wahai perempuan, jujurlah kamu dengan sebenar-benarnya di hadapanku ini. Ini keadilan seorang Amirul Mukminin luar biasa. Ya. Fa'in sadaktini, maka jika kamu jujur kepadaku, fana unsifuki, maka aku nanti akan menjadikan kamu selamat. Faqalat, maka berkatalah, menjawablah tu si perempuan tadi, wa ma turidu minni ya Umar, wa ma turidu, apa yang Tuhan inginkan di minni dariku ya Umar, wahai Sidina Umar. Wallahi ma kazzabtu ilaika, demi Allah saya tidak berdusta kepada Tuhan bima qultu, di dalam perkara yang kuucapkan semuanya benar. Itu yang saya ucapkan, yang saya datangkan orang ini dalam keadaan benar. Wa inni shadiqatun ghairu kadzibatin, sedangkan bahwasanya aku adalah termasuk wanita yang benar, yang jujur, ghairu kadzibatin, tidak berdusta. Wa in syi'ta halaftu, jika memang Tuhan menginginkan, aku harus bersumpah bil mashabi, dengan mashab, warokotan, selembar Quran, saya akan sumpah, siap, saya akan bersumpah. Masya Allah. Fa'ahdorolaha Umar kitab Allahi azza wa jalla, maka mendatangkan di hadapan wanita itu oleh Sidina Umar, apa yang didatangkan? Kitab Allah, Al-Quranul Karim azza wa jalla. Fahalafat, maka sumpah tuh si perempuan tadi, min suratil Baqarah ila surat Yasin, dari awal surah Baqarah dia sumpah sampai datang surah Yasin. Jadi berapa tuh surah Yasin? 20? 21, 22 tuh surah Yasin ya. Coba 22 juz sampai kepada juz yang ke-22, 22 lebih, 21 lebih gitu, 22 sampai pada juz 22. Ya. Dari Baqarah lembar, demi Allah saya adalah benar dan tidak berdosa, begitu. Terus lembar lagi, demi Allah saya dalam keadaan benar, saya tidak berdosa. Kalau saya berdosa, Allah akan mengazab saya yang lebih pedih. Begitu sumpah terus. Sumpah. Dia berapa lembar itu? Kalau sekian. Kalau kita katakan 10 lembar setiap itu. Jadi kalau 20 lembar 200. Ya. 200. Subhanallah. Begitu. Demi menegakkan kebenaran dia daripada malu di hadapan Allah nanti yang tiada henti-hentinya di alam karja, maka dia lebih baik adalah malu di dunia, selesai nanti sudah di akhiratnya tidak ada lagi. Begitu. Jadi kalau pezina dilakukan hukuman di dunia secara syariah, secara syar'i, di akhiratnya udah nggak siksa lagi. Dan nggak ada siksaan lagi di sana. Begitu. Ini cerita bersambung terus ini rupanya. Mudah-mudahan ini bisa selesai ini ya. Sampai kapan ya? Masya Allah. Dia sumpah dari surah Al-Baqarah, awal surah Baqarah sampai surah Yasin.
berapa lembar tuh? Yang namanya 20 juz, 22 juz. Ya. Wa qalat, dan berkata si perempuan tadi, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, inna hadzal walada, bahwasanya anak ini min waladika, adalah dari kelakuan anakmu sendiri. Siapa? Abi Sahmah. Oh, Abi Sahmah. Ya. Falamma wasalat ila surat Yasin, maka tatkala sumpahnya si perempuan itu sampai kepada surah Yasin, qala Umar bin Khattab, maka berkatalah Umar bin Khattab, ya jariyah, fa anti, wahai jariyah, maka engkaulah, wallahi shadiqatun, demi Allah kamu adalah wanita yang jujur dan benar. Ghairu kadzibatin, tidak berdusta. Barulah percaya Sidina Umar bahwa perempuan ini adalah jujur dan benar. Oh, benar. Kalau gitu perbuatan anakku sendiri. Summa innahu wasaba qa'iman ala qadamaihi. Kemudian bahwasanya Sidina Umar loncat dia. Oh, iman berdiri tegak ala qadamaihi, di atas kedua tapak kakinya. Dari duduk sampai bangun, dan dia lompat kemana? Wa qala ya ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat-sahabat. Sebab itu terjadi di hadapan para sahabat-sahabat juga. Saksikan sahabat-sahabat banyak waktu itu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadiannya. Ya. Apa kata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat? Dumu ala ma antum alaihi. Diam, tenang di sini ya. Di mana kamu duduk, diam aja, jangan bergerak. Hatta a'uda ilaikum, sampai aku nanti kembali lagi kepadamu. Saya mau masuk. Ya, pagoba sa'atan, maka tidak ada sesaat pada saat itu Sayyidina Umar dia masuk. Faqad ata, tiba-tiba datang Sayyidina Umar, wa biyadihi salasuna dinaron. Keluar dia, kemudian datang lagi di hadapan para sahabat-sahabat Rasul membawa 30 dinar. Membawa uang, ngambil uang dia 30 dinar. Wa asratu aswab, dan dia bawa lagi ada 10 pakaian baju. 10 baju, dan dia bawa juga emas. Nah, itu dinar. Dinar itu dari emas ya, dari emas. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ya jariyah, wahai wanita, khudi hadhihi salasina dinaran wa asratu aswab. Ambillah nih 30 dinar, begitu juga pakaian yang 10 pakaian ini. Wastahilli min waladi, dan berhiaslah kamu dengan perhiasan dari anakku ini, Abi Sahmah. Fi hadhihi dunya, untuk di dunia. Inilah pakai pakaian untuk kamu berhias. Dinar nih buat beli susu anak-anak atau gimana ya, anak oroknya tadi, pakaiannya pakai, dibeliin buat anaknya. Wa in kana laki min qibalihi syai'un, dan jika masih ada hakmu dari sudut anakku sesuatu, fatakhudihi minhu bil mauqifi baina yadayillahi ta'ala, maka nanti kamu ambil, kamu tuntut, kamu minta dari anakku di mana? Bil mauqifi, di padang mahsyar.
baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nih sebagai penggantinya, kamu pakai pakaian, ambil duit buat ngurusin anak nih, urusin tuh orok ya, rawatin yang benar ya, walaupun itu hasil anak zina, disuruh rawatin, kasih biayanya, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab ini kelakuan anaknya Sayyidina Umar. Coba kalau orang sekarang ada nggak kira-kira penguasa-penguasa yang kayak Sayyidina Umar gini? Susah kita ya, yang benar nggak benar angkat terus tuh anak ya, subhanallah. Tapi Sayyidina Umar sekalian luar biasa melakukan keadilan, biar di dunia dia malu, menanggung malu, kecewa di hadapan masyarakat dunia, tetapi asal jangan malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadatil jariyatu dalika, maka mengambillah oleh si perempuan itu yang demikian itu. Apa yang diambil? Uang sebanyak 30 dinar dan pakaian 10 pakaian. Ya, wa waladaha, begitu juga anaknya juga diambil, dibawa pulang. Wan soropat, berangkatlah pulang tuh si perempuan. Pulang. Udah, nggak ada dia di situ. Summa qala Umar. Kemudian berkata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat yang ada di situ. Itu perempuan tadi udah pulang, ngajak anaknya dibawa pulang udah. Dumu ala ma antum alaihi. Diamlah di sini wahai sahabat-sahabatku. Ala ma antum alaihi, di atas keadaan Anda di mana kamu duduk situ, jangan kemana-mana. Ya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta arji'a ilaikum, sampai aku kembali kepadamu. Ya, diam aja di sini, jangan mana-mana ya sahabat-sahabat. Wanita itu pulang udah. Dia bawa oroknya. Sekarang kamu diam sini. Saya mau masuk dulu. Nah, hatta arji'a ilaikum, sampai aku kembali padamu. Summa dakhala ila manzilihi, kemudian masuk ke rumahnya tuh Sayyidina Umar. Wa ja'ala yatufu haula waladihi Abi Sahma, dan adalah dia yatufu kan mengelilingi gitu, tawaf itu, apa tawaf ya, dia keliling, ada anaknya ya, diputerin, dia yang muter gitu. Wow, ada anaknya lagi sarapan ceritanya di meja, kemudian dia datang situ, dia puterin, dia jalan begini ya, kayak di lenong gitu, muter jalan gitu. Kalau ada orang dia puter, dia jalan. Paham nggak? Iya, orang dulu mah paham itu lenong. Kita sekarang nggak paham aja. Iya kan, begitu tuh keluar dari kerek gitu, teng gitu ya. Wah, kamu ya begitu. Anak kurang ajar ini ya begini ya. Haula waladi, mengelilingi anaknya. Ya lingkarin tuh, muterin anaknya. Habis Sahma. Faijan huwa jalisun yataqadda. Pada waktu itu anaknya sedang sarapan pagi, makan siang. Faqala lahu, maka berkata Sayyidina Umar kepada anaknya, apa dia bilang? Assalamu alayka. Maka beri salam, ya waladi, wahai anakku. Assalamu alayka ya waladi. Assalamualaikum. Kalau kita kan itu ya khusus untuk anaknya. Assalamualaikum ya waladi. Salam atas wahai anakku. Waqala, maka menjawab anaknya itu si Abu Samah, waalaikumsalam. Dia jawab waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam. Tenang tuh mas itu. Apa dia bilang, kata Abu Samah? Udnu minni wa tagadda ma'i.
ayo dekat sini ayah gitu, sini ayah makan sini sama saya begitu. Dia lagi makan, duduk sarapan, dia panggil, oh ayahnya beri salam, dia jawab waalaikumsalam, oh ayah sini duduk dekat saya, makan sini sarapan sama-sama. Yang dia lagi makan kena warin tuh orang tuanya lagi makan. Ya, waktu itu memang bersama juga, memang masih tinggal sama ayahnya. Ya, ayahnya tiba-tiba beri salam sama dia lagi sarapan pagi-pagi itu. Qala Umar, maka berkata Umar kepada anaknya, tagodda, ya waladi, kamu enak-enak makan wahai anakku. Wa ma azunnu illa annahu akhir zadika, dan tidaklah yang kusangka melainkan adalah ini ada sebagai bekal yang terakhir untukmu minat dunia, dari dunia. Makan tuh diangkatnya cari bekal lah, ini sekedar sebab sebentar lagi akan dijatuhkan hukuman gitu sebetulnya. Oh begitu ya. Ini adalah makan yang terakhir untukmu, sarapan yang terakhir di dunia. Faqala, maka menjawab itu si Abu Sahmah, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, wa man a'lamaka bidzalika, siapa yang ngasih tahu kepada ayah tentang itu? Wa qad kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah telah wafat. Kubido ini dicabut nyawanya, artinya udah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah enggak ada. Wa qadin qata al wahyu juga sudah selesai, udah minas sama, dari langit. Wala wahya ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi wahyu sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Qala Umar, maka berkatalah, menjawablah Sidina Umar, wa ma alimtu dzalika, walakin ya waladi, saya tidak mau tahu tentang itu. Walakin, tetapi, ya waladi, wahai anakku, aku tahu min dunubin, dari suatu dosa-dosa, irtakabtaha, yang kamu lakukan dosa-dosa itu, wa ma'asin, dan dari maksiat-maksiat, asaitaha, yang kamu lakukan itu, aku tahu karena dari perbuatan dosamu, dari segala perbuatan maksiatmu, itu yang memberitahu kepadaku akibat perbuatanmu. Waqala, maka berkata, menjawab tuh si Abu Samah, wallahi ma asaitu maksiatan, wahai ayah, demi Allah saya enggak pernah maksiat, satu kali maksiat juga belum pernah. Wala ajanabtu dzanban, dan tidak pernah aku berbuat dosa sekalipun satu kali. Fa in kana qad balagaka ahadun, maka jika memang pernah ada datang berita kepada Tuhan satu yang didatangkan oleh satu orang, fas'alni anhu, maka tanyalah dulu kepadaku. Fa inni la aktumu anka syai'an, aku tidak pernah menyembunyikan kepadamu tentang sesuatu. Nih katanya, saya enggak pernah berdosa, saya enggak pernah berdusta, saya enggak pernah. Apalagi kepada orang tua sendiri, belum pernah saya lakukan itu. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, ya, sa'altuka, aku bertanya padamu, billadhi yara wala yura, dengan sesuatu yang bisa lihat tetapi tidak bisa dilihat. Ya, sesuatu bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Wa huwa bil manzaril a'la, yaitu dengan pandangan mata yang tertinggi. Hal mararta, apakah benar kamu telah melakukan lewat jalan yauman, di suatu hari, minal ayyami, dari hari-hari, di maskanatil Yahudi,
melewati rumah orang Yahudi, wastadafta, dan kamu bertamu di situ, indahum, di kalangan mereka, di rumah Yahudi itu mereka banyak di situ, fasakauka, maka mereka memberi minum kepadamu, khamron, akan minuman keras, arak, min tamarin, jari kurma, fasyaribta, maka kamu minum pada saat itu, hatta tobat nafsuka, sampai kamu mabok pada saat itu. Summa kharajta min indihim, kemudian kamu setelah mabok keluar, kamu itu dari kalangan mereka, tengah-tengah mereka. Famarorta bi ahidi banin Najjar, maka tiba-tiba kamu keluar dan berjalan melewati rumah Bani Najjar, melewati pagar rumah, tembok-tembok rumah Bani Najjar. Faro'aita imro'atan naimatan, maka kamu melihat seorang perempuan yang sedang tidur. Farawataha, maka kamu rayunya dia, kamu bujuknya dia, an-nafsiyah, untuk memberlakukan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Wam tanaat, tidak, perempuan itu adalah menolak. Walam takdir, dia tidak mampu ala dzalika, untuk menolaknya. Falamma qadaita minha, maka setelah kamu lakukan perbuatan itu terhadap wanita itu, ma qadaita, apa yang kamu lakukan itu, ta'allaqat bi atwaqika, tiba-tiba perempuan itu bergelantungan pada lehermu, wa mazaqat dalaika, dan dia merobek-robek atasmu, siabaka, bajumu benar sampai robek-robek, wasatamatka, dan dia mencaci maki kamu, wan soropat, tiba-tiba dia pulang ila manziliha, ke rumahnya. Falamma sami'a Abu Sahma kalama Amirul Mukminin, maka tatkala mendengar oleh Abu Sahma ucapan ayahnya Amirul Mukminin, atraqa ra'suhu hayaan, dia nundukkan kepalanya di hadapan ayahnya. Benar, nah ini ya, dia tundukkan, diam, dia terdiam, gak bisa menjawab apa-apa, ya, gak bisa apa-apa dia pada saat itu, kecuali harus tunduk bagaimana orang tuanya. Ya, hayaan min abihi, karena malu di hadapan ayahnya sendiri. Waja'ala la yaruddu jawaban, terjadilah dia tidak mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan ayahnya. Diam dia, 100 kali diam, mungkin 1000 kali diam. Wala khitoban, tidak ada juga bantahan, nggak bantah, nggak jawab, diam aja. Waqala ya bunayya, maka Sidina Umar berkata kepada anaknya, takallam, bicaralah, bicara, jangan diam. Fa in sadaqta, maka jika kamu benar, faqad najauta, maka kamu akan selamat. Wa in kadzabta, tapi kalau kamu dusta, halakta, kamu akan binasa. Faqala, maka menjawab anak itu, ya abati, wahai anakku, wahai ayahku, kana dzalika minni, adalah itu benar terjadi terhadap diriku. Walakin nadamtu, tetapi aku menyesal. Qoyatan nadami, sebenar-benarnya nyesal. Faqala ya bunayya, maka Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, ma yanfa'ukan nadamu ba'dal khusran, tidak ada gunanya kamu menyesal, penyesalan itu sesudah terjadi yang kamu sesalin. Wa innama anta ibn Amirul Mukminin, kamu tahu kan, engkau adalah anakku sendiri, Amirul Mukminin. Ma yastati'u ahadun ayyakula, tidak ada satu orang pun yang akan berbicara laka kepadamu say'an sesuatu, wa innama aradtu an tuftihati, tetapi hanya saja kamu itu akan membuat aku malu. Wa innama aradta an tuftihani,
tapi hanya kamu adalah membuat aku malu baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa inna amirul mu'minin wallahu a'lam bishawab. Berlanjut. Satu depan nyambung terus ya, masih dalam sambungan ya, bersambung sebab kita bahas ini terjadi harus cerita kudu terus ini ya, kita pelajari bagaimana keadilan sahabat Rasulullah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab demi menegakkan kebenaran di muka bumi ini, di dunia ini, jangan sampai menjadi tuntutan umat nanti di negeri akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, sekecil-kecil pimpinan kita, tanggung jawab kita harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Walaupun hanya dengan suami istri, tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Ya, jangan sampai kita berbuat curang. Jangan sampai kita membuat yang tidak adil. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Walaupun hanya sekedar tanggung jawab kita terhadap anak, anak nanti akan nuntut kita. Ya, begitu juga adalah lembaga-lembaga, apalagi sebagai raja, sebagai presiden, sebagai penguasa, RT sekalipun, RT sekalipun, lingkungannya terjadi hal-hal yang menggoyang, waduh itu kudu tetap tegakkan keadilan. Mudah-mudahan Allah adalah memberikan taufik dan hidayah pada kita kepada jalan yang terbenar, menjadikan orang yang benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.